Apa ya? Review ini aja, Stickman. Hari ini kita akan nge-review Stickman, guys ya. Bukan nge-review sih, tapi main game Stickman ya, guys ya. Ini loading lagi, ini lagi loading ya, guys. Jadi tunggunya sabar itu karena lama banget ya biasanya. Oke. Oh iya, yang nonton jangan lupa like dan subscribe ya. Kalian baik-baik aja kan di rumah. Semoga sehat selalu. Kita lihat dulu ini muda. Oke, aku skinnya ada skin nih. Kita lawan bos dulu ya, guys ya. Sumpah ini ngeri banget lah bosnya. Waduh, langsung. Udahlah keluar aja, guys. Oke. Ya elah, iklan Godzilla cuy. Jangan Oke, nggak apa-apa guys. Kita dari level 1 biar kalian tahu kayak mana gamenya. Level 1 kita dimulai attack-attackan guys. Ini zombie itu belum ini ya, ada kekuatan ya. Nanti di level selanjutnya ada kekuatan ya. Dia itu kekuatan nekram. Direction coba, direction. Wah, sudah lama YouTube aja guys ya. Malah langsung ke bos. Hari ini kita akan review apa guys ya? Directionnya. Nge-reaction apa guys ya? Analog horror. Oh iya guys, kita akan nge-reaction analog aja guys ya. Analog aja ya. Foto film. Kiri. Foto film itu emang ngeri. Analog Godzilla kembali membuat sebuah peristiwa mengerikan terjadi. Si aktor yang terjebak di dalam kostum Godzilla ini menyerang lawan mainnya yang adalah aktris kostum larva Mothra hingga dia menyatu menjadi kepompong raksasa yang menempel di atap ruangan. Bukan hanya itu guys, Analog Godzilla menjadi penyebab terbentuknya kubangan darah di tengah hutan. Mari kita bahas kelanjutan cerita Man in the Suit yang dipublish channel Unknowingly ini. Guys, kapan-kapan kita ini ya dengerin cerita sebelum ini. Ini banyak banget cerita analog dari Kutu Film. Emang Kutu Film tuh jago cerita Godzilla ya guys ya. Oke, kita lanjut nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Tunggu aku bacain. Warning, ini hanya fisik belakang semua toko instansi dan karakter terkait tidak melakukan perbuatan seperti yang diceritakan di sini. Itu ya. Jadi setelah gagalnya operasi pembedahan Man in the Suit untuk mengeluarkan aktor yang terjebak di dalam kostum Godzilla, si aktor sempat berkeliaran ke publik hingga menghebohkan masyarakat Jepang, bahkan sampai diberitakan di koran-koran lokal. Namun, Toho selaku pihak yang bertanggung jawab mengenai peristiwa ini selalu memiliki cara untuk membungkam berita itu dengan cepat dan mendatangkan kembali si aktor agar film-film mereka berikutnya bisa terrealisasikan. Kali ini ada sebuah laporan dari mata-mata yang mengintai setiap aktivitas si aktor pada saat dia kembali syuting film Mothra vs Godzilla tahun 1964. Dia melaporkan bahwa pada saat hari pertama syuting film tersebut ada yang salah dengan penampilan si aktor. Terdapat sejenis pasta pada kedua matanya yang nampaknya berfungsi sebagai penutup karena sejak kejadian dia membunuh aktor Anguirus, matanya terlihat alami. Karena pasta tersebut, sekarang mata itu tertutup dan terlihat seperti mata pada kostum biasanya. Untuk kesekian kalinya, si aktor selalu kooperatif apalagi dalam melakukan sebuah adegan. Bahkan ketika dia diseret, dihempaskan angin yang kencang, bahkan dibanting sekalipun. Sampai akhirnya dia bertemu karakter lawan mainnya, yaitu Mothra.
Tanpa berlama-lama, dia langsung menyerang Mothra layaknya dia menyerang Anguirus pada saat syuting film sebelumnya. Kali ini, pihak Toho sudah tahu bahwa dia akan menyerang Mothra tanpa ampun, bahkan aktornya sekalipun. Namun, kali ini mereka sudah menyiasati untuk memakai puppet, sehingga tidak ada aktor di dalam kostum Mothra tersebut. Tapi tidak untuk kostum larva Mothra. Mereka harus tetap menggunakan seorang aktor untuk mengendalikannya. Walaupun Ini kalau bisa pakai apa tuh robot-robotan doang ya. Mungkin ini karena tahunnya ya. Jadi mereka tuh agak kesulitan ya bikinnya. Jadi dipasanglah kostum kayak Freddy ya guys ya, mirip ya. Beda jauh. Kayak Freddy. hampir semua orang di ruangan syuting mengetahui keganasan aktor Godzilla. Ada seorang perempuan yang bersedia untuk menjadi aktris kostum larva Mothra. Dia nekat melakukan itu karena percaya dengan banyaknya pihak keamanan yang dikerahkan di tempat syuting tersebut. Ditambah lagi, ini adalah debut pertamanya menjadi aktris kostum, sehingga dia ditemani orang tuanya pada saat proses syuting tersebut. Setelah masuk ke kostum larva Mothra itu, aktor Godzilla yang tadinya menghadap belakang tiba-tiba saja melakukan pergerakan secara tiba-tiba, menghampiri kostum larva Mothra tersebut dan langsung mengoyak bagian luar kostum hingga menembus bagian kepala si aktris. Pihak keamanan luput atas pergerakan tiba-tiba yang dilakukan si aktor Godzilla, hingga akhirnya dia menggigit kepala si aktris. Karena terkejut, orang tua si aktris menghampirinya, yang lantas keganasan aktor Godzilla membuat mereka berdua meninggal. Guys, jangan ngomongin palsu, cuman apa itu dongeng-dongeng ya. Ini asli loh. Palsu, yang warning tadi apa? Karena terpojokan oleh seluruh pihak keamanan, si aktor Godzilla kabur ke hutan di dekat tempat syuting tersebut. Sementara itu, aktris larva Mothra tidak sadarkan diri ketika para kru berusaha mengeluarkannya dari kostum itu. Sudah 1 jam pihak keamanan mencari aktor Godzilla. Mereka akhirnya berhasil mengepungnya di dalam hutan dan membuatnya terdiam untuk beberapa saat. Kemudian, tubuh si aktor Godzilla beberapa kali bergetar dan mengeluarkan suara-suara aneh dari tubuhnya. Tiba-tiba, dia memuntahkan darah yang sangat banyak hingga membuat sebuah genangan berasap di tengah hutan. Setelah kejadian itu, aktor Godzilla terlihat lemas dan bisa diamankan ke suatu tempat rahasia. Namun, kengerian itu tidak sampai di situ saja. Ketika si mata-mata kembali ke lokasi syuting, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa aktris larva Mothra yang masih berada di dalam kostum tersebut sekarang berubah menjadi semacam kepompong yang menempel di atap ruangan. Ruangan ya. Itu ruangan ya. Ya, memang dia bilang. Beberapa pihak keamanan sudah mengerubungi objek itu sejak mereka berusaha mengeluarkan si aktris. Namun tidak ada informasi bagaimana proses terbentuknya objek itu. Yang pasti si aktris Itu benar-benar ada gas ya. Jadi mereka tuh nggak bisa menolong aktris itu ya. Jadi nyatu dengan kostum larva Mothra itu, sama halnya yang terjadi pada aktor Godzilla. Pada titik ini, tidak ada yang benar-benar berani melepaskan dan mengeluarkan si aktris, karena objek yang berbentuk kepompong itu mengeluarkan sejenis gas berwarna kuning ke seluruh ruangan, yang diduga adalah gas beracun mengandung radioaktif. Untungnya peristiwa mengerikan itu tidak memakan korban. Semua kru yang ada di ruangan tersebut berhasil dievakuasi, sedangkan objek itu dibiarkan begitu saja untuk tujuan penelitian. Kembali ke genangan darah yang dibuat si aktor Godzilla, semua orang tidak bisa mendekati genangan itu begitu saja. Mereka harus menggunakan pakaian anti radiasi karena genangan itu terus mengeluarkan asap yang nampaknya beracun. Hujan, geng. Mengerikannya lagi, ada orang yang mengatakan kepada si mata-mata kalau dia melihat bola mata pada genangan tersebut. Namun entah apakah orang itu hanya menyebarkan hoaks atau apa, yang pasti orang-orang di sekitarnya tidak bisa menemukan bola mata tersebut. Kalaupun itu benar, tidak ada yang bisa memastikan bola mata siapakah itu. Apakah itu adalah bola mata aktor kostum larva Mothra, atau jangan-jangan bola mata aktor Anguirus? Walaupun sudah beberapa kali peristiwa mengerikan terjadi yang diakibatkan si aktor Godzilla, Toho tetap memanfaatkan keberadaannya untuk membuat film-film Godzilla yang lebih natural lagi.
semata-mata mendapatkan informasi bahwa film Godzilla selanjutnya yang juga masih akan melibatkan si aktor Godzilla adalah film yang juga akan menampilkan sosok kaiju King Ghidorah. Silakan tulis teori-teori kalian, apa selanjutnya yang akan terjadi pada kepompong raksasa yang terbentuk di ruangan syuting itu. Dan apa yang akan terjadi pada Ya, aktor lagi hujan, kostum guys. King Ghidorah. Apakah akan ada sosok analog Mothra atau analog King Ghidorah? Terima kasih sudah nonton video ini. Oke, sudah guys. Sekian dulu untuk video kali ini. Bye bye ya. Jangan lupa kalian like dan subscribe ya. Jangan lupa